Ada nih katanya nih bro, vaksin itu chip loh bro, gimana itu bro? Cokot chip. Coklat. Waktu gue didoain tuh kayak kepala Dorong. didorong-dorong gitu. Ini lu ngapain sih? Gue pengen didoain aja, lu nggak usah sampai jatuh juga, gue nggak kenapa-kenapa kan gitu loh. Udah tahu covid mah. Ada lagi kan yang nantangin itu dikasih hirup. Katanya mati itu bro. Enggak sebut merek. Nggak usah sebut merek, nggak usah. Ya itulah bro. Jadi memang tadi kembali lagi budaya kita udah dihancurin lah, bisa kasarnya dihancurin, dirubah total gitu kebiasaan kita yang dulu gitu lah. Ya kan? Ada lawakan juga kan. Sekarang gua pikir di 2021 kita udah diajarkan itu bikin pesawat, udah terbang ke sana planet ke planet ya. Ternyata baru diajarin cuci tangan katanya. Iya. Itu lawakannya lucu juga sih bagi gua gitu. Ya, seru juga sih kalau ngomongin soal covid ya. Ya ini mungkin tema yang topik yang udah bisa dibilang ada sebagian orang yang bilang wah udah usang lah, udah nggak seru gitu ya. Tapi ya ini masih terjadi sampai sekarang gitu. Dan tidak ada satupun negara yang menyatakan bebas. Sebenarnya ada satu Ada ya? bebas, tapi kena lagi. Kena lagi ya? Kena lagi. Berarti nggak bebas tuh. Itu tadi virusnya udah sekolah bro. Ada satu negara Kasih mereka happy dulu lah kata virusnya. yang serang lagi. Karena ya di satu negara kecil sih, negara kecil di kepulauan di sebelah bawah Australia itu. Nah, juga ada teman di sana kan. Yaitu bulan apa ya? Kayaknya awal 2021 deh. Mereka tuh udah bisa dibilang udah nol, kasusnya udah nol. Kan? Tapi baru-baru ini lockdown level 4. Waduh. Iya. Jadi ya, kita nggak tahu lah. Balik lagi, ini dibuat sengaja memang orang bikin kacau atau ini istilahnya kalau menurut rohani nih Tuhan izinkan gitu kan. Kita bisa jawabnya pakai dua sisi nih, sisi manusiawi bilang oh ini virus dibuatnya sama orang nih. Sampai banyak dulu WA itu. Iya. Banyak banget dulu WA dikirim-kirim sama saya, kepikir ya apa aja lah gitu lah. Iya. Senjata biologis katanya untuk serang apa negara ini serang. Tapi dari semuanya karena Tuhan izinkan berarti ya. Karena Tuhan izinkan. Iya kan? Berarti semua karena Tuhan izinkan aja kan. Sekarang kalau misalnya orang mau berandai-andai gitu ya, mau bikin virus, bikin apa. Dulu kan ada virus yang sempat ngeri tuh. Ebola kan serem juga. Ebola sampai sekarang di Afrika masih ada. Terus yang dulu tuh SARS ya. SARS kan dulu kita sempat vaksin tuh kan. Tapi nggak menyebar. Ya kan? Ya mungkin memang entah karena si pembikin virusnya itu nggak segigih orang yang bikin virus corona, atau memang Tuhan nggak izinkan itu menyebar, kan kita bisa menjawabnya pakai dua sisi itu. Tapi di virus kali ini semua ya, semua seluruh dunia ya. SARS masih MERS, SARS tuh. Tapi itu karena penduduknya bro, udah terlalu banyak, jadi dari negara ini penduduknya sini, negara ini penduduknya sini, jadi kayak udah pindah-pindah. Jadi kalau hanya dibilang udara kayaknya nggak mungkin kan, tapi karena penduduknya udah di mana-mana gitu kali ya, udah di bawah tubuh manusia. Bisa jadi. Ya. Bisa jadi sih. Ya. Seru sih ngomongin COVID ya. Jadi kalau kita ngomongin gitu, jadi ngomongin negara dong jadinya nanti. Ya mau nggak mau. Cakupannya udah negara per negara kan. Nah, itu kan udah transfer virus lagi. Katanya dulu varian ini nongolnya di sini. Sudah sampai ke Indonesia. Udah dari Indonesia sekarang. Kan transfer kan. Itu naik apa dia? Nggak tahu gue. Nah, ini seru nih. Karena kita udah nyerempet negara nih. Kita ngomongin pemerintahnya sekalian deh. Ya kan? Orang-orang asing bro. Ya kan? Orang-orang asing yang masuk ke Indonesia. Menurut lu mereka gimana sih? Mereka bawa virus nggak sih? Susah juga ya bro ya, kita masalahnya waktu dia dari negaranya sendiri pun kan udah vaksin duluan kali ya. Iya. Atau udah ada sensor sendiri lah ya buat mereka gitu kan. Nah
Tapi bisa dibilang clean gak gitu loh. Yang kocaknya lagi, karena gue ngalamin sendiri, sorry ini bro, karena gue ngalamin sendiri kan, teman gue nggak ada apa-apa, satu meja makan, dia nggak ngerasa apa-apa. Yang kocaknya lagi nih, orang dari luar nih banyak masuk kan. Nah, negaranya dia paling banyak lagi. Iya. Udah mereka bilang udah vaksin segala macam gitu ya, tapi orang dari Indonesia mau keluar susah. Gue ingat kasus yang pemain bulu tangkis kita tuh di itu padahal itu aku sebel banget tuh waktu itu dengar itu. Kita sempat emosi juga kan. Pemain kita udah divaksin, udah di swab PCR segala macam, aman, udah karantina, cuman gara-gara kasus yang satu pesawat yang nggak tahu orangnya di mana. Iya kan? Nggak tahu orangnya di mana. Iya kan, nggak ada kan? Dipulangin, iya kan? Dipulangin sampai di injek istilahnya kita. Iya, sebuah itu dengarnya waduh, gimana sih ini gitu loh. Keluar dari lapangan kita nggak boleh naik bus, suruh jalan. Tapi mungkin mereka takut bro, orang Indonesia jago-jago kan. Nah itu menarik nih bro. Orang Indonesia jago-jago nih, anggaplah di bulu tangkis nih orang Indonesia jago. Salah satu caranya buat nyingkirin orang Indonesia, pemain-pemain Indonesia tuh ya gitu. Anggap lu kena virus semua. Nah kira-kira kedepannya kalau ada kompetisi kalau gitu nggak? Tergantung negaranya mungkin bro. Tapi kan kita Pilpres 2024 deh. Tapi kan lu percaya kan dulu pemain bola dulu tim Liga Indonesia dulu yang dibilang dibayar supaya nggak usah menang. Iya, yang suap. Iya, gitu kan. Jadi ya kita nggak tahu juga permainannya gitu loh. Tapi kita nggak menuduh. Tapi di tahun ini waktu kemarin sih memang kurang adil banget ya buat kita. Gue sih kesal juga sih. Yang gue ngeri itu COVID ini dijadikan alat buat ngejatuhin calon kuat. Calon kuat baik dalam olahraga, baik dalam semua. Jadi dipolitikin juga ya bro ya. Ya gue takutnya begitu. Jangan-jangan nih kita sih nggak berandai, kita sih cuma berandai-andai ya, namanya juga kita lagi ngobrol-ngobrol santai lah ya. Jangan-jangan nih 2024 atau ya kapan lah calon kuat dibilang. Kita jadi bahas ini pemilihan nih. Pemilihan nih. Dikit lah kan. Dikit. Kan obrolan nyantai. Obrolan nyantai. Minggu. 2024 nih calon kuatnya positif. Akhirnya pas pemilihan bilang sharing. Bisa jadi kan? Ya, tapi udahlah bro, nggak usah jauh sana. Gitu. Kita berharap setelah Pak Jokowi nanti tetapnya kalau bisa lebih baik dari Pak Jokowi. Iya. Kalau bisa harapan kita ya. Mudah-mudahan sih ini kasus apa isu COVID ini jangan sampai diseret-seret ke situ lah. Iya. Cuma ngerinya aja karena kita berkaca dari ya menggeserkan calon kuat itu pakai COVID gitu kan. Nah, ada dulu saya pernah ketemu sama ibu-ibu bro nih. Ini tentang akhir zaman nih, tentang akhir zaman. Okay. Nah, kan di Alkitab kan bilang begini, siapa yang menerima tanda itu pasti udah pengikut setan lah gitu lah ya. Dia udah pasti masuk neraka lah ya, yang menerima tanda itu. Nah, ya balik lagi ke chip yang tadi. Chip yang tadi itu. Jadi terus si ibu ini bilang sama gue bro, lagi kita di meja gitu kan, minum kopi, itu enak banget tuh kopi. Kayak nggak ada kopi kayaknya. Jadi si ibu ini bilang, kalau kita yang sudah terima chip itu, masa sih Tuhan nggak sanggup lepasin? Aku tuh sampai bengong, gimana nih? Aku sampai gimana? Ini yang bahas yang mana nih ya? Vaksin atau chip yang 666 gitu? Ya. Karena vaksin sama chip beda. Iya kan? Orang yang nyamain. Tapi ada yang sama-samain memang gitu loh. Nah, aku sampai, ini gimana ya? Kok bisa ada orang berpikir seperti itu gitu loh? Karena kita udah bilang, jadi aku bilang ibu. Kita harus bedain ini ibu gitu. Ini dua kasus yang berbeda gue bilang. Kalau soal vaksin itu bagi saya ini bu ya. Kalau soal vaksin bagi saya itu kita wajib lah. Karena itu
kan ibaratnya supaya darah kita kenal tuh virus gitu loh. Jadi one day ya amit-amit lah kita pengennya sehat lah gitu lah ya kan, one day kita kena virusnya, jadi darah kita tuh udah tahu kan, oh ini yang kemarin nih, gue udah ketemu nih orang nih gitu, gue udah tahu nih kelakuannya kayak gimana nih gitu kan, harusnya jadi darah kita udah siap perang gitu loh, udah kenal dia gitu. Nah kalau yang ibu maksud itu chip 666, nah itu berbeda Bu, gue bilang. Kalau ibu udah terima itu, Tuhan sendiri udah lepas tangan. Kan udah diingatin kita gitu loh. Di kitab Wahyu kan udah diingatin. Tapi semoga sebelum itu terjadi kita udah terangkat lah Bu, gue bilang. Kita jangan mau deh di situasi itu gitu loh. Apalagi kayak sekarang kan semua kita masuk mall mesti aplikasi Peduli Lindungi gitu loh. Apalagi dengan kejadian itu, mau beli tunjukin dulu chipnya, kalau di tangan kanan tangan kiri ya atau dahi gitu kan, jadi scan dulu cek. Bukan scan yang sekarang tuh orang udah ilfil banget loh, jadi scan suhu tuh dibilang scan chip. Iya dulu juga sempet ya, iya, karena ditembak kepala gitu, pasangin chip atau apa gitu. Tapi ada dua hal yang dicocokin sebenarnya juga boleh cocok bro, kan suhu stabil itu memang di kepala sama di tangan gitu kan. Nah itu cocok untuk hal itu. Untuk hal itu cocok di dahi sama di tangan, nggak tahu tangan kanan tangan kiri saya lupa tuh di Wahyu itu kan, kitab Wahyu. Ya kalau menurut gua ya balik lagi ke yang tadi lah, kita lakukan bagian kita ya kan, sebagai manusia kita lakukan bagian kita sambil istilahnya sambil berdoa, berikhtiar kan? Kalau boleh pinjam bahasa teman kita di seberang, berikhtiar lah ya kan. Kita juga Tuhan bilang jangan sampai kita lepas tangan aja gitu, mentang-mentang kita udah terima berkat, terima anugerah, terus kita santai-santai aja nggak ngapa-ngapain. Ya sama, mungkin kita punya sebagai anugerah kita jadi anak Tuhan, tapi jangan sampai itu bikin kita yang kayak tadi bro, yang bangsa Israel, gue kan udah bangsa Israel gitu loh di tanah Mesir. Kalau gue nggak ikutin, jangan sampai kita takabur. Jadi kalau pemerintah udah minta kita waspada, hindari keramaian, ya kita harus belajar nurut juga gitu ya. Jangan nimbrung, itu kan nantangin gitu loh. Tapi satu sisi kita ikut nimbrung juga sih bro. Kalau kadang ngumpul sama teman kan 4-5 orang kita kumpul juga, itu gimana jadinya? Kan katanya 2-3 orang. Jangan bro, pendeta marah bro. Oh iya. Pendeta marah. 4-5 orang gimana? itu kan 2-3 orang bro. Iya 45 lah. 2-3 mana dia berarti 45 sama malaikat-malaikatnya kali. Iya, kalau berlebihan nanti marah katanya kan. Pemerintah yang marah. Kira-kira apa lagi bro yang COVID nih? Banyak sih sebenarnya, banyak cerita sih sebenarnya. Teman-teman yang takut berlebihan juga, ketakutan tadi kita bahas sempat tadi kan, itu bagi saya sih jangan berlebihan juga ketakutannya gitu. Nah ada orang yang kena, mungkin ya kita berharap mereka sekarang dipulihkan cepat, diberi kekuatan sama Tuhan, sehat terus gitu ya. Bagi yang nggak kena, jangan sombong, jangan takabur kayak tadi ya kita bahas, jangan takabur juga. Gue udah selama ini gue udah 2 tahun gue nggak kena nih, gue berarti badan gue bagus nih gitu kan, gue mantep nih gue gitu kan. Kenapa deh? Nah takutnya begitu, jangan takabur juga gitu. Jadi ikutin aja seperti bro bilang tadi ya, kita tahulah, sadar diri lah, penampakan diri kita kan gitu. Orang-orang bilang kan begini, kita lakukan bagian kita, di Tuhan yang lakukan bagiannya Tuhan gitu ya. Kita hormatin pemerintah gitu kan. Dulu sebenarnya awal-awal sih gue jadi kontroversi juga bro, gue diomongin rame juga bro. Gue bilang ngapain sih takut untuk beribadah gitu. Gue juga sempat berpikiran gitu awal. Gue ingat banget Maret 2020 Facebook asli kerumunin tuh bro. Gue ingat banget Maret 2020 gue bilang, kan ada gereja tuh yang datang cuman salam ini doang. Gue juga sempat bilang tuh, kok gereja begini
kondisi jadi berubah. Dulu orang kusta dipegang, sekarang gue cuman gini doang. Nah gue ngakuin dulu gue juga sempet kesel juga melihat budaya baru gitu, tapi ya mau gimana lagi, bisa baru Tuhan izinkan ya kan? Emang Tuhan izinkan. Justru sekarang kalau misalnya kita salaman malah Oke bro, nanti kita akan bahas lagi banyak cerita-cerita. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu atau teman-teman punya bahas ini dong gitu, nanti kita kaji, nanti akan kita bahas. Kaji sih, cuman diobrolin lah. Kalau kita orang yang berkepentingan, kita bisa undang nanti. Nah, siapa tahu bisa bawa dokter ini dong. Mungkin bisa. Boleh. Dokter apa bro? Dokter kandungan. Oh ada ya, istri itu kan. Istri yang suka bantu nanti. Iya. Jadi menarik sih. Jadi supaya teman-teman semuanya ini hanya pembicaraan yang santai. Nggak usah emosi sama kita, nggak usah marah. Kita nggak bersukacita atas penderitaan, tidak. Kita mendoakan supaya ini kita bilang berlalu sih nggak mungkin berlalu, tapi ya kita diberi kekuatan lah sama Tuhan. Tetap jaga kita ya, utama di ya protokol kesehatan, jaga diri. Jadi kalau ada teman-teman yang mau bahas ini dong bang, jadi kita bisa nanti kita akan bahas gitu tentang apapun itu. Banyak sih sebenarnya, nanti pokoknya dengerin aja lah ya. Sip. Itu dulu, mungkin kita bakal akhirin dulu sampai sini ya. Yeah. Soalnya takut terlalu panjang. Terlalu panjang nanti yang dengar juga bosan ya. Ini orang ngapain sih, Covid mulu udah dari 2 tahun sampai sekarang katanya kan. Udah sampai di harding. Balik lagi. Ya, nanti kita bakal ngomongin topik-topik yang lain selain Covid, ya kan? Ya intinya niat kita sih bukan mau bikin ribut atau apa, cuman ya kita ini cuman ngobrol doang ya. Supaya ada hal-hal yang baik itu kita satukan gitu ya. Kita bikin topik yang pelik itu jadi asik ngobrol. Oke. Oke, sampai ketemu di kesempatan lainnya. Tuhan berkati. See you, God bless.